Coba tebak, aku sedang ngebolang bareng siapa? Yup, ini dia Kak Evan Dimas, pemain sepak bola yang namanya sudah tidak asing lagi di tanah air. Itu loh, pemain tim nasional yang pernah mengharumkan nama Indonesia dengan menjuarai Piala AFF U19. Kalian pasti iri kan? Hehehe. Kapan lagi coba bisa ngebolang bareng pemain timnas? Bersama dengan kawan-kawan, kami semua seru-seruan bareng Kak Evan Dimas di Coban Bidadari. Airnya berwarna hijau toska, indah sekali. Meski debit airnya tidak terlalu besar, tapi tak masalah. Kami tetap bisa main loncat-loncatan. Dan yang terpenting bisa main ciprat-cipratan bareng Kak Evan Dimas. Hehehe. Lagi pula airnya dingin sekali. Begitu menyegarkan siang-siang begini. Pepohonan rimbun di sekitar air terjun juga menambah keasrian dan kesejukan kawasan ini, teman. Kata Kak Evan Dimas, air terjun Bidadari ini termasuk kawasan geopark loh. Lokasinya ada di Tulung Agung, Jawa Timur. Mas Evan pamit sih yo. Dolenannya hati-hati yo. Kok lagi dolen namanya Mas Evan yo. Oke. Asyik, kami diajak main ke rumah Kak Evan Dimas, teman. Kak Evan benar-benar baik sekali. Tulung Agung memang dikenal sebagai sentra belimbing di Jawa Timur, teman. Salah satu kebun penghasil belimbing terbesar adanya di desa Moyoketen, tepatnya di kebun milik Budeku ini. Lang, ayo lang, kene bantu bibi petik blimbing. Ya boleh. Panen kabeh to. Panen. Oh, iya sing tak petik karo cacah ya. Yo, kabeh yo. Lah sing kuwi lho lang, dang. Yo, enak iki. Petiken lang. Dang, iso enggak? Wah, mateng kuwi. Kene. Nah, kuwi. Namanya juga sentra, setiap hari ada saja belimbing yang dipanen. Di sini, sebagaimana di kebun belimbing lain, buahnya pun dibungkus seperti ini. Sejak mulai tumbuh buah di umur 1 bulan hingga tiba masa panen di umur 3 bulan, belimbing harus senantiasa ditutup dan terlindung. Tujuannya supaya tidak dimakan oleh hama. Kata guruku, bahasa Inggrisnya belimbing adalah starfruit. Soalnya kalau dilihat melintang, bentuknya akan tampak seperti bintang. Nah, kalau untuk jenisnya, belimbing di sini berjenis Bangkok merah. Kata buleku sih, rasanya manis banget. Blimbingnya kuning-kuning lo. Oh, ya wes. Yo. Sekali panen, jumlahnya bisa sekeranjang penuh, teman. Meski namanya Bangkok merah, belimbing ini kalau sudah matang, warnanya tetap kuning. Kuningnya begitu cerah, terang, dan menyala. Ada semburat hijaunya juga. Cantik sekali. Boleh kula nyuwun anu blimbinge. Iya lang, kilo nyolang tak weki lang. Blimbing sun ya boleh. Yo, lang. Mbak, aku betulan bal-balan ning kono karo Nang ndi? Ning kono lapangan anu. Ya wes, hati-hati lo ya. Hati-hati lang. Ayo, Cah, kita makan belimbingnya di lapangan saja. Sekalian main bola. Tadinya sih, kami mau ke lapangan buat main bola lagi. Aku memutuskan untuk mampir sebentar. Mau cari belut dulu, teman. Kalian pasti setuju kan kalau sawah di desa Pucangan ini bagus sekali. Berundak-undak,
Mirip seperti sawah di Ubud, Bali. Apalagi kalau nanti udah ditanami padi. Mumpung sekarang tanahnya lagi dibajak, siapa tahu banyak belutnya. Nah, Zaka dapat kan? Wah, entok gede kumpulane bakno lho. Benda icul. Ya. Aku juga nih, Syah. Bayu, belutnya Rafa besar sekali. Pasti enak kalau dimakan. Lang. Aku rasa nguyu, Lang. Wis nguyune lho. Ya. Aja suwi kok tinggal. Ya. Ternyata kami hanya mendapat 3 ekor, teman. Nizam gak dapat soalnya. Ya sudah, tidak mengapa. Kita kumpulkan saja. Meski hanya sedikit, tapi ukurannya kan besar-besar. Lumayan lah. Belut sambal gami rencananya akan jadi menu santap siang kami, teman. Sebagai kapten di tim ini, kali ini aku membagi tugas buat kawan-kawanku. Rafael mengulek sambal, Zaka membersihkan belut, Nizam menyiapkan api. Sementara aku memotong belimbing pemberian bule. Belut campur belimbing gimana ya rasanya? Ciri khas sambal gami adalah penggunaan terasi dan gula merah. Bersama bumbu dasar seperti cabai rawit dan bawang putih, terasi, gula merah ini diulek hingga halus. Lang. Yo tak kurangi karo kulute iki. Yo wis ya. Jam. Minyak gorengnya sudah mulai panas. Kita masukkan sambalnya terlebih dulu. Baru belutnya. Aroma terasinya langsung tercium. Jam. Lah ya, apa nek kayak sego ya? Lah, mantep iki. Iya. Bikin sambal gami paling pas memang dengan tembikar atau wadah tanah liat. Meski lama matangnya, tapi aroma berasapnya jadi lebih dapat dibanding memakai wajan biasa. Supaya menambah rasa dan aroma, tambahkan irisan bawang merah. Boleh bibingi? Ya. Belimbing dimasukkan paling akhir. Selain memberi sentuhan rasa manis, tingginya kandungan air pada belimbing juga bisa menjadi kuah alami pada sambal gaminya. Sambal gaminya sudah matang. Gampang kan? Hehehe. Si kecah belutnya. Mari kita coba. Seperti apa sambal gami belut racikan kami sendiri. Ternyata rasanya pedas-pedas manis, teman. Gigitan pertamanya, rasa pedas dan manis terasa seimbang. Tapi lama-kelamaan, pedas yang begitu dominan. Oh iya, Cah. Kita kan diundang main ke rumah Kak Evan Dimas. Ayo cepat habiskan belut sambal gaminya. Habis ini kita langsung ke sana. Nah, ini dia rumah Kak Evan Dimas. Wah, aku baru tahu. Ternyata di rumahnya ada sanggar seninya juga, teman. Namanya Sanggar Seni Saraswati. Gak nyangka ya, selain menggeluti sepak bola, Kak Evan Dimas rupanya tertarik juga pada dunia kesenian. Adik-adik kecil ini pintar sekali menarinya. Begitu luas. Meskipun aku tak mengerti soal tari, tapi aku kagum dengan kemampuan penari cilik ini. Kata Kak Evan Dimas, tarian ini namanya tari TKT. Sudah kuduga kawanku satu ini bakal kegirangan sekali. Zaka kan paling suka dengan semua yang berbau seni. Lihat saja tangannya sedang menirukan para penari cilik.
Wis seneng to, Jak? Bakno. Seneng aku seneng tari. Oh. Seneng to, Le? Seneng Tari. Mas kula. Berarti seni iki gak iso dipisahno ambek sepak bola. Ya, ono gerakan-gerakan sing memang dibutuhkan nanggone sepak bola. Ya, seperti formasi segitiga, terus keluasan, itu memang gerakan sing dibutuhno nanggone sepak bola. Oh, gitu ya. Aku baru tahu loh. Mas, apa nek formasi 4-3-3 dari apa, Mas? Ono ae awakmu iku. Iku Mas Evan menjelaskan keluasannya ae. Aduh, Nizam, kamu ada-ada saja deh gebrakannya. Tapi beneran teman, aku mendapat ilmu baru dari Kak Evan Dimas. Kalau seni dan sepak bola ternyata saling berhubungan. Seni membuat kita jadi lebih luas memainkan si kulit bundar. Pantas saja ya, gerakan Kak Evan Dimas ketika mengatur tempo di lapangan hijau begitu luas. Ada lagi yang menarik, kata Kak Evan Dimas, tari ini namanya tari reok kendang tarian asli Tulung Agung. Loh, opo kok gelisah celik-celik ngono? Pengen cepet bal-balan, Mas. Nang Sarasvati. Oke, mari ini tak latih khusus wong papat. Wes, tenanan ta, Mas? Iya, tenan. Di Sarasvati. Mari ini latihan. Tenanan lho. Tenan. Oke, mari ini ya. Oke, Mas. Wah, mimpi apa kami diajak main bola bareng Kak Evan Dimas? Sungguh tak sabar rasanya. Wih, pemandangannya indah sekali. Rupanya Kak Evan Dimas mengajak kami bermain bola di pantai, teman. Tulung Agung memang berada di sisi selatan Provinsi Jatim dan memiliki garis pantai yang panjang. Salah satu pantai terindah yang ada di sini adalah Pantai Lumbung. Pasirnya putih dan ada sebongkah batu raksasa di sisi pantainya. Kak Evan Dimas juga sudah menyiapkan 5 buah ban yang digantung seperti ini. Kita harus menendang bola ke dalam lubang ban. Wah, seru nih. Kita lihat tendangan Kak Evan Dimas. Hampir saja. Coba lagi Kak Evan. Aduh, masih kena tiang. Kak Evan Dimas sepertinya masih penasaran, teman. Akhirnya di percobaan ketiga, bolanya masuk juga. Lang, coba Lang, tendang Lang. Waduh, tendanganku meleset. Menendang dari jarak sekitar 5 meter ke dalam target kira-kira 60 cm memang sulit sekali. Meski target bannya ada 5 buah, tapi tetap saja tidak mudah. Aku pas. Ayo, coba. Nizam juga masih gagal. Jak, coba Jak, tendang Jak. Mas, aku gak iso, Mas. Angel, Mas. Cilik, Mas, targetnya, Mas. Gak iso, Mas. Wah, tendangan Zaka langsung masuk dalam ban. Keren. Wih, kok iso lo, Kak? Bakno jaramu ra iso. Jangan-jangan kamu ada bakat terpendam, Zak. Menendang memang teknik paling dasar dalam sepak bola, teman. Yang baju biru itu kan tetanggaku, Pak Munardi. Kebetulan sekali, pohon pisang miliknya sepertinya mau ditebang. Pisangnya ternyata berjenis pisang raja. Ukurannya besar sekali. Tapi sayangnya, dari satu tandan pisang raja ini belum ada satupun yang matang. Alias masih berwarna hijau semua. Pakde iki ora ana sing mateng belas to. Gue pengen si mateng toh. Iya, Pakde. Kayak gue kayak kena ono si Oh, mateng. ya cekel ya, ya tak cekel. Ya. Nah, ini dia yang aku cari. Pisang raja yang sudah berwarna kuning. Terima kasih banyak ya, Pak Ade. Antuk sun, Pakde. Antuk sun banget. Lek niki gedange. Oh
Oh iya, tak kira lali lang. Ora bule aku. Matur suwun ya. Nggih, bule, aku bal-balan karo kanca-kancaku ning kono. Oh ngono. Ya wes. Bisa bule. Ya, hati-hati. Mas kan tak baca ngomong. Karo kuwi kiper kuwi. Yuk, Ipan Dimas kuwi penjaga gawang. Ayo Cah, kita latihan bola lagi. Biar bule dan Mbak saja yang bikin kue bolu pisangnya. Bikin kue bolu pisang sebetulnya sangat simpel. Hancurkan pisangnya hingga halus. Lalu kocok beberapa butir telur hingga berbuih. Setelah itu, campurkan dengan tepung terigu secukupnya. Lalu aduk lagi sampai menjadi adonan. Kemudian baru tambahkan pisang ke dalam adonan. Aduk deh hingga kalis. Adonan pun sudah jadi dan siap untuk dikukus. Mudah kan? Sembari menunggu kuenya matang, aku berlatih mengumpan dan menyundul bola. Pokoknya demi masuk SSB Kak Evan Dimas, aku dan kawan-kawan gak mau menyia-nyiakan setiap kesempatan untuk berlatih. Piye lang mau latihan nih? Kesel loh Mbak. Kode kesel iki. Ya. Pengen naik kuwi gedange. Ben tambah kuat. Ya lah bal-balan. Lumayan lah makan pisang raja buat mengganjal perut. Habis ini kan kita makan besar sekalian mau selamatan. Acara selamatannya sudah mau dimulai. Tapi kok Kak Evan Dimasnya belum kelihatan ya? Apa nggak bakalan datang? Aduh, aku jadi gelisah. Loh. Itu kan Kak Evan Dimas. Elang. Wah, alhamdulillah. Akhirnya Kak Evan Dimas datang juga. Terharu sekali rasanya. Kak Evan Dimas mau menyempatkan diri ikut selamatan di rumahku. Ayo Kak Evan, kita makan sompil sayur daging dan kue bolu pisang buatan bule dan Mbak Agnes. Mari makan semuanya. Sompil buatan bule dan Mbak Agnes memang seenak itu. Kuah sayurnya gurih, bercampur pedas. Pas sekali dimakan dengan sompil alias lontong. Makan bersama dalam suasana selamatan seperti ini bikin makanannya tambah nikmat, teman. Memang kan tak baca ngomong. Karo kuwi kiper kuwi. Yuk, Ipan Dimas kuwi penjaga gawang. Ayo, penjaga gawang. Kiper. Masalah Ipan Dimas kuwi pemain favoritku. Selamat datang ke kebun bunga milik pamanku. Indah kan? Taman bunga yang kami lewati ini dikenal dengan sebutan bunga celosia atau jengger ayam. Paman sengaja menanam banyak seperti ini untuk dikirim bibit bijinya dan dijadikan obat herbal. Si cantik jengger ayam ini bermanfaat sebagai obat radang dan menghentikan pendarahan loh. Eits, tapi bukan kebun ini tujuan kami. Kita ke sebelahnya yuk. Nah, ini dia si kuning cantik bunga matahari. Sama seperti taman bunga jengger ayam, taman bunga matahari ini sengaja ditanam untuk diambil bijinya dan dikirim ke seluruh Indonesia. Yuk teman-teman, pilih baik-baik ya. Jangan yang terlalu tua. Kalau yang tua, bijinya sudah bisa diambil. Tapi kami akan memetik yang bunga dan kelopaknya masih baru saja. Bunga matahari akan berbunga selama 30 sampai 45 hari. Cirinya bagian kepala bunga matahari berubah warna dari hijau menjadi coklat.
Nah, perhatikan juga kepala bunga matahari. Rata-rata menengok ke arah yang sama ya? Ya, seperti namanya, bunga matahari memang sangat suka matahari. Makanya kepalanya selalu menghadap ke arah timur di mana matahari berada. Ia membutuhkan 6-8 jam sinar matahari. Sip deh, sudah terkumpul banyak nih bunganya. Tapi kami membutuhkan bunga lainnya nih. Yuk, ikut kami ngebolang yuk. Ayo teman, bergegas. Kajian sudah menunggu. Kalau tadi yang kita petik si kuning bunga matahari, sekarang kita ke kebun mawar yang gak kalah cantiknya. Memetik mawar ada triknya supaya gak kena durinya. Iya, biar cantik, si merah ini durinya lumayan tajam loh. Petik menggunakan pisau, pilih area yang tidak berduri. Mawar yang ditanam di sini jenis mawar Jawa. Mawar Jawa dikenal harum baunya. Gak percaya? Makanya main-main ke desaku. Saat ini mawar bukan hanya digunakan untuk hiasan atau upacara kematian saja, tapi bisa dibuat masakan juga loh. Gak percaya? Ayo ikuti kami terus. Kak Vera dan Kak Jihan akan mengajarkan kami membuat makanan kudapan kaya serat dari bunga mawar dan bunga matahari. Bahannya hanya bubuk agar-agar dan gula putih. Masak sampai mendidih. Setelah adonan agar-agar jadi, jangan lupa untuk menyusun bunga yang sudah kita petik tadi. Lalu siram ke dalam loyang yang telah dihias bunga. Nah, sabar. Tunggu sampai agar-agarnya dingin ya. Tada! Ini dia agar-agar bunga mawar matahari hasil kreasi kami. Tunggu apa lagi? Ayo serbu! Kita makan agar-agar yang bentuknya seperti permen lollipop ini dulu ya. Agar-agar baik sekali untuk pencernaan. Rumput laut yang terkandung di dalam agar-agar kaya akan serat dan mencegah sembelit datang. Tahukah kalian, ternyata bunga mawar bisa dimakan loh. Bagian yang bisa dimakan hanya kelopaknya saja, seperti yang sedang kami makan ini. Rasa kelopak mawar ini sedikit pahit, getir, tapi wangi. Kelopak bunga mawar bisa meningkatkan kekebalan tubuh supaya nggak gampang sakit tuh. Ayo, tunggu apa lagi? Habiskan, jangan disisakan. Ayo lari yang kencang, Bima. Kamu pasti bisa. Siapa bilang jaran Jepang cuma bisa buat menari jaranan saja? Kami membuat permainan pacu jaranan ala bolang. Supaya lebih seru, pacu jaranan kita lakukan secara estafet. Kita juga harus melewati beberapa rintangan yang terpasang di lintasan. Dalam permainan, kalau menang itu sudah biasa ya. Yang penting kita bermain jujur dan bisa menambah pertemanan. Ngomong-ngomong, Bima kenapa ya? Seperti ketakutan begitu. Aku mau ora medeni. Iki mau langsung aku tugel. Malah golek bolang gak temu.
kejadian lagi. Sebenarnya Bima yang penakut apa Dadang yang usil sih? Kepala bantengnya kita bawa ke kakakku saja ya, Dang. Siapa tahu berubah jadi baru. Teman, ternyata kepala bantengan milik Dadang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kita buat kepala bantengan yang baru ya. Kebetulan Kang Masku punya bahan kepala bantengan setengah jadi. Jadi tinggal memolesnya saja. Daripada bengong, Bima, Rian dan Dadang mewarnai ulang bantengan milik adiknya. Bagian belakang kepala banteng ini harus dipasang pegangan yang berfungsi untuk menggerakkan kepala bantengan saat beraksi. Kepala banteng merupakan bagian utama dalam kesenian bantengan. Terdiri dari 2 bagian. Pertama adalah kepala banteng. Kemudian yang kedua adalah bagian tanduk. Nah, bagian ini sangat spesial karena harus menggunakan tanduk asli. Terakhir, kita warnai kepala bantengan sesuai keinginan kita. Supaya tampak gahar, aku beri warna merah. Oh iya, sebentar lagi kami harus tampil dalam karnaval bantengan. Teman, bagaimana aksi kami? Wah, itu kelompok paguyuban bantengan kami menjadi salah satu peserta yang diundang untuk memeriahkan hari jadi desa tetangga. Bantengan merupakan kesenian pedesaan di daerah lereng pegunungan se-Jawa Timur. Kesenian ini mirip sekali dengan kesenian barongsai dari Tiongkok. Dalam kesenian bantengan terdapat 2 karakter utama, yaitu banteng dan macan. Karakter 2 binatang ini menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia pada masa perang kemerdekaan. Kelompok banteng melambangkan rakyat jelata. Dan macan melambangkan penjajah Belanda. Semoga kami dapat mewarisi semangat perjuangan para pahlawan yang tersirat dari kesenian ini. Jalan-jalan ke Malang sambil makan teri. Ayo terus bertualang dan jaga alam tetap lestari. Ini dia, buah senggani. Tapi jangan salah petik. Yang akan kami gunakan yang sudah keluar seperti ini. Buah senggani rasanya manis asam segar. Mirip seperti buah beri. Tuh, si Marcel aja doyan banget. Guyang-guyung. Sal, untukmu karo ilatmu ke warna biru koyo ngono biru-biru. Piye iki, Mang? Ayo mbok. Ayo lo gak iso ilang lo. Ayo lo. Gak iso sekolah. Ayo lo gak iso ilang ayo. Namun akal. Sip, bahan-bahan membuat bekal sudah lengkap nih. Ibu akan membuatkan cenil tepung mokaf. Bahannya tepung mokaf, gula putih, pisang, dan kelapa. Kamu parut kelapanya ya, Steve. Jangan lupa buah senggani yang tadi kita petik dipakai juga ya. Kalau ini tugasnya Marcel. Pisahkan buah senggani, lalu beri gula dan haluskan. Campur tepung mokaf, gula putih, dan sedikit air. Kalau sudah diaduk, beri pewarna makanan biar lebih menarik. Nah, selai senggani ini kita jadikan pewarna ungu ya. Isikan pisang di dalamnya, lalu bentuk bulat-bulat. Sip, gimana airnya? Sudah matang kan, Sam? Masukkan adonan bulat ke dalam air mendidih. Tunggu sampai
terapung, lalu tiriskan deh. Jadi deh, beri kelapa parut dan tusuk dengan lidi. Duh, membayangkannya jadi ngiler. Bu, kalau dipangan toran iku Bu. Lho, bisa sekolah. Lah yo, jare sang sekolah kok tema panganin kok. Titik ae tolong. Alah, gak usah titik-titik kok langsung mau pangan. Tapi ikan mau kamu bawa ke sekolah, jadi jangan dimakan dulu ya.